Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Syahrul Fauzi Bisri. Selama 7 menit ke depan, saya di sini akan membahas kultum dengan judul 3 hawa nafsu di dalam jiwa manusia. Apa aja itu? Nah, itu. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa hawa nafsu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia, sehingga bisa menjadi pembeda antara manusia dengan malaikat. Saya di sini mengambil judul ini karena mempunyai referensi yang ada di sini. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Namun teman-teman, terkadang muncul beberapa pertanyaan. Nah, kenapa sih hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak sifat takwa saja? Sehingga kita sebagai seorang manusia bisa selalu taat dan patuh kepadanya. Nah, terus kita jawab. Maka apa bedanya kita dengan malaikat? Nah, yang setiap detik beribadah kepada Allah dan berzikir. Apa bedanya? Nah, lalu ada pertanyaan lagi yang kedua ini teman-teman. Kenapa Allah tidak menciptakan malaikat saja? Sehingga tidak perlu ada manusia yang nyatanya akan berbuat maksiat dan saling bunuh-membunuh. Kenapa tidak malaikat saja? Karena kan malaikat patuh, benar-benar patuh, mentaati segala perintah Allah tanpa adanya membangkang. Nah, justru itu teman-teman, diciptakannya manusia adalah memberikan kesempatan kita sebagai manusia untuk mendapatkan derajat yang mulia lebih dari malaikat. Karena di sini kita tahu ya bahwa malaikat itu diciptakan ya hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya Allah. Tidak ada Allah menciptakan malaikat adanya hawa nafsu, tidak ada. Hanya manusia saja. Manusia diciptakan ada hawa nafsu dan ada akal takwa di situ. Nah, tinggal free will-nya aja sebagai manusia. Kamu ingin mengambil jalur ini, silahkan. Kamu ingin mengambil jalan ini, ya silahkan. Free will, karena manusia mempunyai free will di situ dengan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan juga hawa nafsu. Menurut Imam Ghazali, nah di sini ada 3 bentuk, langsung saja ke pembahasan tadi ya. Ada 3 bentuk perlawanan manusia terhadap hawa nafsu menurut Imam Ghazali. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Yaitu nafsu yang tenang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yang tenang itu, nafsu yang tenang. Nah, maksudnya adalah ketika iman menang melawan hawa nafsu, sehingga perbuatan manusia tersebut lebih banyak baiknya daripada yang buruk. Contoh ya ini ya, contoh. Mereka yang senantiasa bersabar meski diperlakukan buruk sama teman-temannya. Misalkan dibully sama teman-teman kelas, sama teman-teman kampus. Kalau marah, dia lebih memilih diam. Misalkan dia curhat di sosmed IG-nya yang kedua mungkin ya, misalnya bisa menjauh sama teman-teman yang membuli atau berbuat jahat kepada kita menjauh darinya. Baik, itu yang nomor pertama. Yang kedua yaitu nafsu lawwamah. Apa itu nafsu lawwamah? Yaitu nafsu yang gelisah dan menyesali dirinya sendiri. Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya adalah ketika iman
kadangkala menang dan kadangkala kalah melawan hawa nafsu. Sehingga perbuatan baiknya manusia ini itu relatif seimbang dengan perbuatan buruknya. Contoh ini, dia melakukan perbuatan judi, teman-teman, di salah satu kafe atau salah satu tempat. Dia melakukan judi online, misalkan ya, di rumah juga bisa gitu. Kemudian dia menyadari setelah dia menang ataupun kalah, dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah, kesalahan yang besar. Dia menyadari, dia tobat, namun berjalannya waktu, berjalannya hari, di kemudian hari dilakukan kembali judi tersebut. Nah, itu adalah nafsu lawamah. Yang ketiga adalah nafsu la'ammaratu bisu. La'ammaratu bisu, yaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nah, maksudnya apa mengajak keburukan? Maksudnya adalah ketika iman kalah dibandingkan dengan hawa nafsu, sehingga manusia tersebut lebih banyak berbuat yang buruk daripada yang baik. Contoh, jiwa atau nafs amarah bisu ini akan mendorong, memprovokasi seseorang agar melakukan suatu kejahatan. Karakter atau watak seperti yang terdapat pada nafs amarah bisa terjadi pada diri setiap orang, tak memandang dia seorang beriman maupun orang yang tak beriman. Itu adalah 3 hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Saya simpulkan langsung aja bahwa yang pertama yaitu nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Yang kedua nafsu lawamah, yaitu nafsu yang gelisah dan menyesali dirinya sendiri. Yang ketiga, yang terakhir adalah nafsu la'ammaratu bisu, yaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan. Gimana? Baru tahu ya? Ya, aku sudah tahu. Kalau kalian itu baru tahu. Ya, jadi untuk cara-caranya ya teman-teman ya, untuk mengendalikan hawa nafsu bagaimana? Nah, itu bisa di kultum selanjutnya karena waktu terbatas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman yang sedang menonton kultum ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.